Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Nabila dengan NPM 1901217, kelas A dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pertama-tama, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat, rahmat, dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah sederhana ini yang berjudul Pengaruh Bencana Banjir pada Kondisi Kesehatan dan Ekonomi Para Pedagang pada Masa Pandemi COVID-19. Karya tulis ilmiah ini disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas individu yang dibimbing oleh Ibu Ririn Sri Kuntorini DRA M.Hum untuk memberikan pengetahuan tentang kondisi kesehatan dan ekonomi para pedagang ketika masa pandemi ini, memberikan perhatian agar selalu waspada terhadap kondisi kesehatan ketika di masa pandemi ini, meskipun sedang terjadi bencana banjir. Kesehatan dan ekonomi ini kebutuhan akan para pedagang sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Hal itu mengakibatkan pentingnya menjaga kesehatan dan ekonomi para pedagang. Kesehatan dan ekonomi para pedagang semakin berkurang dikarenakan terjadinya banjir di masa pandemi. Pada akhirnya, para pedagang panik dan kesusahan. Maka banyak para pedagang yang pada akhirnya gulung tikar karena banjir yang begitu bandang. Sementara itu, di sisi lain, sebelum terjadinya banjir di saat pandemi juga merusak ekonomi para pedagang, apalagi ditambah terjadinya banjir. Oleh karena itu, penulis melakukan studi penelitian tentang para pedagang, sebagian pengetahuan seberapa kerugian para pedagang pada saat banjir di masa pandemi. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa banyak para pedagang yang kesehatan dan ekonominya kekurangan setelah terjadinya banjir di masa pandemi. Caranya mengatasi kesehatan di masa pandemi yaitu dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan, dan cara agar ekonomi stabil menurut saya yaitu dengan cara berjualan online, dikarenakan banyak masyarakat yang berada di rumah sebab pandemi. Jadi cenderung masyarakat banyak membeli barang-barang online karena akan lebih banyak mencegah terjadinya COVID-19. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Virus corona adalah virus yang menyerang pernapasan kita. Dikutip dari internet, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Masyarakat yang tidak peduli ini ditandai dengan banyaknya orang yang tidak lagi kurang peduli terhadap kesehatan dirinya, kesehatan lingkungan, dan kesehatan orang di sekitarnya. Sebagian dari mereka tidak terlalu mementingkan pola makan yang sesuai. Hal ini diakibatkan oleh meningkatnya kesibukan dan berkurangnya waktu istirahat, sehingga mereka tidak sempat menjaga pola makan yang sehat dan lebih menomorduakan kebutuhan pokok seperti makanan. Pada masa pandemi ini, kesehatan sangatlah penting dijaga agar kita senantiasa bisa melakukan aktivitas kerja kita. Terkadang waktu kerja kita tidak sebanding dengan waktu istirahat kita. Biasanya, para pekerja akan mengulur waktunya untuk kegiatan lain seperti makan, dikarenakan waktu yang padat bagi mereka dan tidak ada waktu luang untuk mereka membuat makanan. Solusi bagi mereka adalah membeli makanan dari luar rumah mereka. Kesehatan juga berpengaruh saat dalam keadaan bencana banjir. Banjir merupakan salah satu bencana rutin yang selalu melanda berbagai daerah di tanah air. Dampaknya sangat berat bagi masyarakat, terlebih di era pandemi ini.
Banjir akan memperburuk keadaan. Banjir akan menurunkan kemampuan masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus SARS-CoV-2 serta bencana banjir akan mengakibatkan banyak kerugian para masyarakat, khususnya para pedagang. Banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tanggul atau bendungan yang bobol. Sedikitnya ada 5 faktor penting penyebab banjir di Indonesia, yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi daerah aliran sungai, faktor kesalahan perencanaan, pembangunan alur sungai, faktor pendangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana. Banjir hampir terjadi di setiap musim penghujan tiba. Banjir dan genangan air di masa pandemi COVID-19 dapat meningkatkan risiko penularan sejumlah penyakit. Tak hanya penyakit menular, risiko kesehatan banjir juga bisa berasal dari tersengat listrik, kotoran, buang air limbah berbahaya rumah tangga, medis, dan industri benda yang ikut hanyut terseret banjir. Hewan liar biang penyakit yang terbawa banjir, seperti tikus atau ular, risiko kesehatan tersebut semakin meningkat di tengah wabah virus corona. Gejala COVID-19, risiko penularan virus corona saat banjir menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, belum ada penelitian yang membuktikan virus corona bisa menular lewat air, termasuk air banjir. Kendati virus corona tidak menular lewat air banjir, risiko penularan COVID-19 bisa muncul dari penampungan atau pengungsian yang tidak memadai. Rizky Budiman menyampaikan, mitigasi bencana perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19 di tempat pengungsian. Namun, risiko tersebut bisa diminimalkan. Pasalnya, pengungsian atau penampungan sementara membuat banyak orang tinggal bersama di ruangan yang terbatas. Bab 2. Landasan teori. Definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seorang. Definisi kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehat memiliki arti baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, atau bebas dari sakit. Definisi pandemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Definisi banjir. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Bab 3. Analisis dan pembahasan. Fenomena. Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi Indonesia, bahkan dunia. Pandemi COVID-19 yang merebak sejak Maret 2020 di Indonesia belum juga menemui tanda-tanda akan berakhir. Di tengah penanganan wabah ini, Indonesia harus pula menghadapi berbagai macam bencana alam yang menambah kepiluan, mulai dari banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, hingga angin puting beliung. Penanganan bencana-bencana ini pun tak pelak membutuhkan kerja ekstra karena harus dilakukan dengan tetap menomorsatukan endemik ketat guna menekankan penyebaran virus COVID-19. Terhitung sejak 2 Maret 2020, bencana yang paling banyak menimpa Indonesia adalah banjir dan tanah longsor. Banjir tersebar cukup merata di seluruh pulau Indonesia. Berada di tempat-tempat pengungsian di kala pandemi COVID-19 ini adalah hal yang sangat berat dijalani. Penyebaran virus menjadi lebih rentan terjadi karena penerapan endemik sedikit sulit untuk diterapkan. Analisis data. Dari hasil penelitian, penulis dapat menganalisis pengaruh bencana banjir pada kondisi kesehatan dan ekonomi para pedagang pada masa pandemi COVID-19. Data yang diperoleh yaitu 100 tanggapan. Dari kuesioner yang telah dilakukan ini adalah analisisnya.
Pertanyaan yang pertama, seberapa penting kesehatan bagi Anda? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 100 tanggapan, tercantum bahwasanya para responden sebesar 91,8% menjawab sangat penting, sebesar 8,2% menjawab penting. Hal ini membuktikan bahwasanya kesehatan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Yang kedua, apakah banjir dan COVID mengurangi kesehatan dan ekonomi Anda? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 100 tanggapan, tercantum bahwasanya para responden sebesar 67,3% menjawab iya, sebesar 27,6% menjawab mungkin, dan sebesar 5% menjawab tidak. Maka dapat disimpulkan bahwa COVID dan banjir dapat mengurangi kesehatan dan ekonomi para pedagang. Yang ketiga, apakah kondisi kesehatan dan ekonomi para pedagang terjamin setelah terjadinya banjir di masa pandemi? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 100 tanggapan, tercantum bahwasanya para responden sebesar 74% menjawab tidak, sebesar 23% menjawab mungkin, dan sebesar 3% menjawab iya. Maka dapat disimpulkan kondisi kesehatan dan ekonomi para pedagang tidak terjamin setelah terjadi banjir di masa pandemi. Karena para responden banyak yang mengatakan, menurut saya tidak. Pertama, adanya pandemi ini saja, masalah kesehatan dan ekonomi sudah berdampak bagi pedagang, khususnya UMKM. Ditambah lagi bencana banjir yang melanda beberapa daerah yang cukup parah, mengakibatkan sumber ekonomi yang tadinya masih bisa sedikit demi sedikit bertahan di tengah pandemi menjadi mati total, dan berdampak pula pada kesehatan masyarakat khususnya para pedagang. Yang keempat, apakah Anda setuju bahwa ketika terjadi banjir di masa pandemi, para masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 100 tanggapan, tercantum bahwasanya para responden sebesar 78% menjawab setuju, sebesar 13% menjawab mungkin, dan sebesar 9% menjawab tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan dalam kondisi apapun. Yang kelima, apakah Anda setuju jika pendapatan ekonomi para pedagang setelah banjir di masa pandemi ini menurun secara drastis? Dari pernyataan yang telah dijawab oleh 100 tanggapan, tercantum bahwasanya para responden sebesar 88% menjawab setuju, dan sebesar 12% menjawab tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang menurun secara drastis dikarenakan kalah saingnya para pedagang kaki lima dengan pedagang online. Dan juga banyak barang-barang rusak, hancur, dan hilang karena banjir. Dampak psikologis dan psikisnya pun tergoncang. Sudah dilanda pandemi COVID-19 yang membuat omset atau pendapatan menurun, ditimpa lagi bencana banjir yang membuat banyak kerugian. Yang keenam, apakah Anda setuju bahwa banyak pedagang yang bangkrut dikarenakan banjir di saat pandemi? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 100 tanggapan, tercantum bahwasanya para responden sebesar 80% menjawab setuju, dan sebesar 20% menjawab tidak setuju. Maka dapat disimpulkan banyak para pedagang yang bangkrut dikarenakan banjir di saat pandemi. Yang ketujuh, apakah dampak yang dirasakan oleh para pedagang ketika terjadi banjir di masa pandemi? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 100 responden, tercantum bahwasanya pendapatan semakin menurun, pengeluaran semakin banyak, barang-barang yang diperjualbelikan belum terjual semestinya. Banyak dari mereka yang gulung tikar atau bangkrut. Banyak dari mereka yang terpecah belah perekonomiannya. Masalah di mana-mana, cara memenuhi kebutuhan keluarganya terlalu sangat sempit. Banyak dari mereka kekurangan gizi, kesehatan, serta kebutuhan pokok. Untuk kebutuhan sehari-harinya sulit juga untuk mendapatkan pekerjaan, mengandalkan pemberian,
dari pemerintah jarang ada yang turun langsung ke tangan rakyat. Yang kedelapan, menurut Anda bagaimanakah cara mengatasi masalah kesehatan para pedagang setelah terjadinya banjir di saat pandemi? Dari pertanyaan yang telah dijawab oleh 100 responden, tercantum bahwasanya tentunya harus mengadakan pemeriksaan atau pengobatan gratis di setiap daerah atau wilayah yang terkena banjir. Apalagi pedagang yang notabene banyak aktivitas kontak fisik dengan konsumen. Yang kesembilan, menurut Anda bagaimanakah cara mengatasi masalah ekonomi para pedagang setelah terjadinya banjir di saat pandemi? Untuk mengatasi ekonomi, hal yang dapat dilakukan pedagang adalah mencoba pola berdagang yang baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu seperti mencoba menggunakan aplikasi online sehingga pembeli dapat berbelanja di rumah. Lalu, yang perlu diperhatikan adalah memperjualbelikan barang yang dibutuhkan sehingga perputaran ekonomi dapat terjadi secara cepat dan tepat. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan analisis di atas menggunakan kerangka teori sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut. Partisipasi para pedagang dapat menanggulangi masalah banjir masih sangat kurang. Begitu juga dengan peran masyarakat masih sangat dominan pada setiap tahap bencana. Partisipasi masyarakat pada tahap sebelum bencana memiliki pengaruh sangat kecil dalam proses dan implementasi kebijakan. Tingkat partisipasi terbaik yang terjadi baru pada tingkat konsultasi. Pada beberapa kegiatan masih pada tingkat informasi. Di tahap ini, masyarakat masih menjadi objek program kegiatan pemerintah. Partisipasi telah dimulai pada tingkat partnership pada lingkup lingkungan setempat yang dilaksanakan secara spontan. Kegiatan tanggap darurat di saat bencana banjir datang. Partisipasi masyarakat seimbang dengan kelompok lainnya. Tingkat partisipasi yang dicapai adalah partnership baik secara individu maupun kelompok organisasi sosial. Pada tahap rehabilitasi setelah bencana, pemerintah kembali dominan terutama dalam kegiatan fisik. Saran. Banjir merupakan salah satu fenomena bencana alam yang disebabkan terlalu banyaknya air. Banjir bisa dicegah dengan cara sederhana, diantaranya menjaga kebersihan kesehatan, terutama di saat masa pandemi seperti ini. Perlu diingatkan bahwa peran manusia sangat berpengaruh pada hal tersebut, serta kerjasama pihak yang terlibat untuk mengantisipasi bencana banjir. Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam karya tulis ilmiah ini antara lain sebagai berikut. 1. Perlu adanya pembersihan tempat pembuangan sampah setiap 1 bulan sekali. Hal ini dilakukan untuk mengatasi terjadinya banjir. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya banjir, seharusnya sebagai pedagang yang baik, maka hendaknya kita menjaga lingkungan sekitar kita, seperti tidak membuang sampah bekas penjualan ke kali atau selokan, dan menjaga kebersihan lingkungan dan sekitar. Sinopsis. Pada saat banjir di masa pandemi ini, para pedagang harus mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, karena hal ini akan membuat terjadinya banjir, sehingga semua pedagang akan mengalami kebangkrutan karena terjadinya banjir di masa pandemi. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis akan meneliti pengaruh bencana banjir pada kondisi kesehatan dan ekonomi para pedagang pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak kesehatan dan ekonomi para pedagang yang tidak terjamin setelah terjadinya banjir di masa pandemi COVID-19.
Penulis juga memberi himbauan kepada para masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan keluarga Anda, dan jaga kesehatan orang di sekitar Anda. Tak ada gading yang tak retak. Sebagai penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik penyusunan hingga tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Untuk itu, sebagai manusia, penulis meminta maaf apabila ada pihak yang tersinggung dikarenakan pengucapan atau lain halnya. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Penulis berharap semoga makalah yang saya susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.